Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, hari ini materi kita adalah tentang sujud syukur. Sujud syukur adapun pengertian dari sujud syukur itu adalah merupakan salah satu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku bahwa dirinya makhluk lemah dan tak berdaya. Artinya sujud syukur, ketika kita sujud syukur itu merupakan bukti bahwa diri kita itu merupakan seorang hamba yang lemah. Kita itu tunduk ketika kita sujud untuk bersyukur, kita sujud untuk melakukan beribadah, kita itu artinya merasa bahwa kita ini lemah, merasa kita itu memiliki Tuhan. Kita tidak menganggap diri kita adalah orang yang di atas, namun ada lagi orang yang di atas kita, yaitu Allah. Itu merupakan sifat lemah kita terhadap Allah. Pengertian sujud syukur. Nah, adapun pengertian sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya. Nah, ketika artinya sujud itu, pengertian dari sujud itu, sujud yang kita lakukan di saat sholat atau kita lakukan di mana saja kita bersujud, kita itu meletakkan dahi dan meletakkan telapak tangan. Nah, meletakkan kedua lutut kita dan kedua telapak jempol kaki kita atau telapak jari-jari kita di kaki. Nah, bukan saat berdiri itu bukan dikatakan sujud, namun memang sujud orang yang bersujud meletakkan dahinya, bukan mulut. Jangan menempelkan mulut kalau mencium tanah kah apakah, bukan, tapi kita meletakkan dahi kita, telapak tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut kita dan jari-jari jempol kaki kita. Dalil sujud syukur. Nah, dalil ini adalah penguat apabila ada orang bertanya. Dalil ini penguat, artinya apabila ada orang bertanya, misalnya kenapa ikam sujud, apa dalil ikam, apa penguat ikam, apa alasan ikam melakukan sujud. Nah, ternyata ketika sujud itu ada dalil, ada penguatnya bahwa memang diharuskan bersujud karena ada alasannya. Nah, alasannya itu fadzkuruni, bismillahirrahmanirrahim, fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Itu bisa dilihat, bisa dibuka Al-Qur'annya, namun sebelum buka Al-Qur'an itu harus berwudu. Nah, ketika kita itu ingat kepada Allah, niscaya Allah itu juga ingat kepada kita. Kita bersyukur, kita sujud, otomatis kita itu pasti ingat kepada Allah. Nah, juga demikian Allah juga akan memandang kita yang bersyukur, kita yang selalu bersyukur pada Allah, kita yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nah, selanjutnya itu hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur dan sujud syukur. Seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dalam kondisi apapun. Seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Nah, diwajibkan. Artinya kita bersyukur itu wajib selalu bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, kita masih bisa berbicara, masih bisa berjalan. Semuanya harus disyukuri. Coba lihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang tidak bisa berjalan, orang-orang yang tidak bisa melihat. Nah, bahkan mereka yang buta, mereka yang bisa berjalan, karena sering mensyukuri, mereka bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis dengan buta.
dengan buta saja tidak bisa melihat bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat? Apa kita sudah mensyukuri atau belum? Nah, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi yang menganggapnya bahwa hadisnya hasan, yang artinya, nah hadisnya itu berbunyi, an Abi Bakrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharran sajidan syukran lillahi ta'ala. Artinya, apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ketika di zaman Rasulullah, ini hadis Rasulullah ini artinya perkataan-perkataan Rasulullah yang bahwasanya perkataan itu adalah sunnah kita gawi. Kalau sudah perkataan itu artinya kita tuh sunnah menggawinya, kita menggawinya dapat pahala. Nah, pada saat itu ada sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira, kemudian beliau itu tunduk untuk sujud. Nah, sujudnya itu sujud apa? Sujud syukur kepada Allah. Beliau itu mendapat berita yang gembira. Demikian juga kita, ketika kita juga mendapat berita yang gembira, misalnya kita dapat telepon, misalnya kamu dapat arisan hari ini. Nah, arisannya itu arisnya banyak rupanya, 200 juta, 300 juta. Atau menang dapat undian, kamu dapat undian hari ini menang sebuah mobil Avanza atau mobil Bajaj. Alhamdulillah, kita juga bersyukur, kita sujud. Kita mensyukuri nikmat Allah atas pemberian Allah kepada kita. Selanjutnya itu sebab-sebab sujud syukur. Nah, ini sebab-sebab sujud syukur nih. Sebenarnya tadi banyak kan sebab-sebab sujud syukur. Namun di sini ada kita masukkan 3 butir. Yaitu yang pertama, karena ia mendapat hikmah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapat hikmah, mendapat kebaikan, mendapat karunia dari Allah, kita wajib bersyukur dan untuk menampaikan rasa syukur kita tuh kita dengan sujud syukur. Nah, artinya kalau kita sujud syukur itu kita tuh ingat kepada Allah bahwa kita tuh mensyukuri nikmatnya atau apa-apa yang diberikannya yang baik. Kemudian mendapatkan berita yang menyenangkan, ya tadi berita yang menyenangkan seperti dapat arisan, dapat undian, bisa dapat undian umroh, dapat undian naik haji. Kan berita yang menyenangkan, bersyukur kita. Jangan bonci, misalnya dapat HP, kemerawaan, dapat HP, mencoba sih dapat mobil. Nah, salah itu. Seharusnya kalau kita dapat HP, dapat apapun yang diberikan, kita harus mensyukurinya. Selanjutnya, terhindar dari bahaya yang akan menimpanya. Nah, ketika ada puting beliung atau angin kuat, ada musim durin, saling kita nunggu durin. Kalinya dikit lagi, dikit lagi menimpa kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kita sih ditimpa durin. Artinya kita juga bersyukur pada Allah bahwa Allah masih menyayangi kita, masih menyuruh kita hidup, masih menginginkan kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu syarat sujud syukur. Nah, syarat sujud syukur itu ada 3 di sini. Yang pertama itu suci badan, pakaian, dan tempat. Jangan pas kita main bola misalnya selawar pendek, baju kona belah hingus kawal, kona belah teh sapi, kona teh ayam, langsung sujud. Nah, bahkan kita tuh tidak suci badan. Di sini suci badan maksudnya kita dalam keadaan berwudu, suci, sudah berwudu kita sebelum main bola misalnya, atau kita pas lomba nyanyi atau lomba azan, lomba apa saja, kita dalam keadaan berwudu, pakaian bersih misalnya panjang, dan tempat yang bersih. Kenapa bekas tempat bekas belah kandang ayam misalnya dipesujuti.
kan aneh. Yang kedua itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu adalah syarat dari sujud syukur. Kalau kita menghadap menghadap kiblat, misalnya menghadap ke kiri ke kanan barang sujudnya mah di mana dia bersyukur di situ disujutinya si memperhatikan kiblat lagi pokoknya salah. Itu kita menghadap kiblat itu adalah syarat dari sujud syukur. Kemudian menutup aurat juga termasuk syarat sujud syukur. Menutup aurat itu ya tadi, jangan selor pendek saat lagi main bola, tidak, kita menutup aurat selor panjang atau betapi atau pas begamis atau itu salah satu syarat kita untuk sujud syukur. Selanjutnya cara sujud syukur. Nah, ini cara-caranya yang harus dilakukan ketika kita hendak bersujud syukur deh. Yang pertama itu niat dalam hati. Niat, jangan semembadi kena misalnya si ada niat langsung sujud. Yang kedua, takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Jangan mengangkat kedua kaki, itu lain takbiratul ihram namanya. Takbir salto. Yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Artinya kita tuh setelah takbiratul ihram tuh setelah Allahu Akbar, kita dari berdiri Allahu Akbar langsung sujud, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan kita. Kemudian sujud dan bacaannya nanti ada bacaannya di akhir video ini. Selanjutnya itu bangkit dari sujud sambil takbir Allahu Akbar, kayak duduk di antara dua sujud takbir, namun tangannya tidak usah dianu. Selanjutnya itu duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, langsung tanpa, maksudnya duduk antara sujud itu dari sujud langsung bangkit, duduk antara sujud tanpa membaca tasyahud, artinya tanpa membaca at-tahiyatul mubarakatuh, langsung tanpa membaca at-tahiyatul, namun langsung salam, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya yaitu manfaat sujud syukur. Manfaat sujud syukur itu apa aja? Nah, yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang diberikan Allah, karunia yang diberikan Allah, anugerah dari Allah yang hanya datang dari Allah. Apa-apa yang diberikan Allah kepada kita selalu mensyukuri. Nah, kan manfaatnya itu artinya kita tuh selalu ingat pada Allah. Ketika kita bersujud otomatis kita ingat Allah. Kalau apa kita pas kita sujud, kita bersyukur dari nikmat Allah tadi, kita sujud nih ingatnya ke pacar misalnya, kan rasa aneh. Misal kita bersyukur ingatnya dengan pacar, otomatis kita bersyukur ingatnya itu kepada Allah, karena Allah yang sudah memberikan nikmat, memberikan kesehatan, memberikan semuanya karunia-Nya kepada kita. Nah, bersyukurnya kepada Allah, jangan kepada yang lain, jangan ke pacar tadi, kan aneh. Selanjutnya itu terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu kalau kita bersyukur terus, misalnya ini bersyukur kita dapat harta yang banyak, punya mobil mewah, punya motor, punya HP, punya segalanya. Tidak segalanya sih. Nah, kita itu tidak sombong karena kita selalu bersyukur pada Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita dapat harta yang banyak, punya mobil. Coba kita lihat di bawah kita, orang yang tidak punya mobil, tidak punya harta, orang kesehariannya cuma berjalan kaki, coba kayu. Kan hal-hal yang tersebut harus kita syukuri. Nah, kita pun yang bekayuh cuma punya motor, cuma bisa berjalan kaki juga harus bersyukur, karena di bawah kita masih ada lagi yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, ya kan, tidak punya kaki kan tidak bisa berjalan. Nah, kita yang bisa berjalan ini harus mensyukuri.
Maka jangan sombong, jangan bersombong kita masih punya harta, karena masih ada lagi yang di atas kita, di atas lagi masih ada, di atas lagi masih ada yang di atas. Yang sampai yang pertama itu Allah yang paling di atas. Selanjutnya akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, orang yang bersyukur itu selalu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Orang yang hari ini dapat rezekinya 20.000 atau 50.000, akan ditambah rezekinya. Ditambahnya dengan apa? Ditambahnya besok dengan 100.000, dengan 200.000, dengan 300.000. Nah, itu ditambah nikmatnya. Selanjutnya itu di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Nah, apa tempat yang istimewa di akhirat? Yaitu surga. Surga adalah balasan Allah kepada orang yang selalu bersyukur, kepada orang yang selalu ingat dengan Allah, selalu beribadah, selalu bersyukuri semua yang diberikan Allah kepadanya. Nah, selanjutnya itu praktik sujud syukur. Caranya bersuci atau berwuduk dulu. Mumpung banyu dalam nih, banyu banjir nih, wuduk dulu. Terus pakai baju menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian niat sujud syukur. Nama itu sujud syukri sunatalillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, bersamaan itu takbiratul Allah. Sesudah niat Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Kemudian langsung takbir. Sesudah takbir jadi niat, langsung takbir lagi kita untuk sujud, namun tidak mengangkat tangan ketika takbir untuk sujud. Takbir yang pertama kita mengangkat tangan, kedua tangan. Takbir yang kedua itu tidak mengangkat kedua tangan, langsung sujud satu kali, lalu bangkit dari sujud sambil takbir. Lalu sesudah sujud berdiri, sujud, langsung duduk antara dua sujud, tapi tidak membaca tasyahud atau tidak membaca at-tahiyatul. Pas duduk langsung mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, perhatian, untuk tugasnya Bapak berikan perintah, yaitu membuat video pendek aja, langsung langsung video sebentar, paling semenit videonya tuh, atau sampai semenit atau 2 menit kah paling lambat, atau semenit setengah paling lambat tuh. Nah, tugasnya itu membuat video dengan melakukan praktek sujud syukur di tempat masing-masing sesuai syarat-syarat yang dijelaskan tadi. Syaratnya itu sesuai tata cara syarat yang diperintahkan tadi kan, yang dijelaskan tadi. Nah, namun ada lagi pengecualiannya. Membaca niat dan bacaan ketika sujud harus dengan suara nyaring. Nah, amun sudah hafal harus suara nyaring. Amun si hafal, nah, apabila niat dan doa bacaannya belum hafal, lakukan saja gerakannya, hanya melakukan gerakannya tanpa menggunakan niat dan doa bacaan sujud syukur. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aja, tanpa harus bacaan. Namun apabila bacanya dengan doa dan bacaan dengan niatnya dengan secara nyaring, maka ada nilai plus bagi kalian semua. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ma'an najah, atau semoga sukses dalam belajarnya, meskipun kita dalam keadaan kondisi online, belajar online, kondisi corona, kondisi pandemi atau kondisi banjir saat ini, kita akan tetap selalu bersyukur karena ada hikmah di balik semua ini, insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.